Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah pelayanan publik, bukan mencari laba. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment, pengurangan emisi karbon, produktivitas polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Saya sependapat dengan Pak Jokowi 1000%. Bahkan transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kembali viral pernyataan daripada Pak Mahfud MD ya. Setelah Pak Jokowi mengomentari terkait dengan kereta cepat, di mana Pak Jokowi memberikan argumentasinya yang saya kira ini ditunggu banyak orang. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kereta cepat itu diadakan? Betulkah semuanya untuk keuntungan belaka dalam bentuk nominal? Atau jangan-jangan ada keuntungan lain yang justru ini jauh lebih besar untuk kemaslahatan bangsa dan masyarakat? Dan hal ini pun ditanggapi oleh Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD kemudian bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, hanya saja menurut Pak Mahfud MD, dia hanya menyampaikan apa yang sudah pernah disampaikan tokoh sebelumnya yang merupakan ahli dalam urusan kereta cepat ini. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, pasti banyak orang yang kemudian menilai bahwa dia ngeles. Yang saya sayangkan, orang sekelas Pak Mahfud MD, di tengah-tengah banyaknya perbincangan terkait dengan Pak Jokowi atau serotan yang mengarah ke Pak Jokowi dan Gibran, dia bermain di bola panas. Jujur saja sahabat, saya ini orang yang sangat mengakui Pak Mahfud ya, terutama dalam hal penegakan hukum terkait dengan ilmu tata negara, luar biasa. Tapi menjadi pertanyaan besar juga, kenapa pada saat Prof Mahfud menjadi Menko, hal itu dia tidak lakukan. Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang, sehingga pernyataan ini dinilai lebih pada hal yang sangat politis. Ini coba kita lihat seperti apa pernyataan Pak Jokowi dan bagaimana Pak Mahfud menanggapi hal tersebut. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah pelayanan publik, bukan mencari laba. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment, pengurangan emisi karbon, produktivitas polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Saya sependapat dengan Pak Jokowi 1000%. Bahkan transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, itu untuk pelayanan dan mungkin rugi. Yang bilang ada makar itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan berdasar keahlian dia. Itu menduga ya kata dia. Mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya. Nah itu semua supaya diteliti karena isu ini sudah menjadi isu yang sangat besar. Kita setuju lah kereta apinya bagus gitu. Itu bagi saya tidak harus untung, pasti rugi lah namanya untuk rakyat. Kalau anggapannya yang kerugian bus ini tidak ditanggung APBD, itu kewenangan pemerintah, saya nggak mau jawab. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta kira-kira 65 triliun per tahun, kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira di atas 100 triliun per tahun. Untuk mengatasi itu, mungkin direncanakan dibangun yang namanya MRT, kereta cepat, sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, dan kerugian itu bisa kurangi dengan baik. Yang di situ yang saya katakan dari informasi saya di podcast itu saya sebut sumbernya loh, dengan terang dari televisi ini jam sekian Pak Agus bilang. Agus Pambagio bilang bahwa ada pemecatan karena tidak setuju, dia tidak setuju. Bahkan Pak Agus juga yang memberi contoh, bisa saja Natuna itu diambil seperti kasus Sri Lanka, itu bukan dari saya, dari Pak Agus.
Nah, kemudian soal dugaan markup itu yang bilang Pak Antoni Budiawan gitu. Jadi bukan saya yang buka, saya yang justru mengangkat karena ketika dua orang ini bicara kok adem-adem aja. Lalu saya angkat di tempat saya, lalu rujukannya kok seperti ke saya. Padahal di keterangan saya itu informasinya dari dua orang itu dan dari satu televisi. Nah, kita sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan seperti apa tanggapan Prof Mahfud MD. Nah, saya kira hal ini sangat normatif. Sekali lagi bahwa apa yang dilakukan Pak Mahfud saya kira tidak semuanya salah, tapi juga tidak benar, karena dalam konteks hari ini banyak sekali serangan yang mengarah kepada Pak Jokowi, dan di tengah serangan-serangan seperti ini justru kemudian Pak Mahfud dinilai memperkeruh suasana karena memantik riuhnya publik terkait dengan kereta cepat ini, di mana banyak orang yang kemudian salah menafsirkan seolah-olah Pak Jokowi korupsi. Kalaupun misalnya ada markup di dalamnya, yang kita sayangkan itu tadi, kenapa pada saat Pak Mahfud MD menjadi Menko Polhukam hal itu tidak diungkap? Kenapa justru nanti setelah kalah Pilpres, kan beliau adalah mantan calon wakil presiden ya, justru kemudian bicara di tengah-tengah kegaduhan banyak hal terkait dengan serangan-serangan yang mengarah kepada Pak Jokowi yang kesemuanya itu tidak berdasar sama sekali, termasuk saya kira ijazah palsu ya, yang hari ini dikomandoi oleh Roy Panci CS. Dan ada hal yang menarik, tanggapan dari salah seorang anggota DPR RI yang merupakan salah satu pejabat di Partai Gerindra sahabat, yaitu Habibur Rahman. Selain itu ada juga masukan dari netizen ya kepada sesama netizen ini, bagaimana menyikapi isu terkait soal kereta cepat ini agar kemudian semua orang menjadi paham agar isunya ini tidak liar dan menjadi konsumsi para kucluk yang memang selama ini berupaya keras mendiskreditkan Pak Jokowi. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita simak videonya. Saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Satu kasus dikatakan adalah bukti carut-marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah. Kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus ya, ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan. Sini. King Jokowi udah klarifikasi nih soal kereta cepat, bukan cari untung tapi soal investasi sosial. Investasi sosial mengurangi kemacetan, itu udah jelas, ya kan? Waktu jarak tempuh. Dan menurut saya bukan hanya investasi sosial ya, investasi lingkungan nggak dihitung. Nah, polusi udara. Jadi gimana ya pola pikirnya orang-orang ini? Setiap hari penumpang WUS itu 16-17 ribu rata-ratanya, bahkan sampai dengan 25 ribu penumpang tiap hari. Bayangin kalau 25 ribu penumpang ini menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi umum yang lain, atau seperti bis, travel atau segala macam, bikin macet jalan nggak? Polusi udara kau hitung nggak berapa? Nggak mikir ke sini pikirannya ya. Taunya mereka menghina Jokowi, mencaci maki Jokowi. Itulah pikiran-pikiran otak-otak primitif yang mengaku katanya cerdas. Jadi semakin terang sahabat ya, apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud, saya kira ini memang tidak bisa dihindari akan menjadi bola liar. Tetapi awalnya juga ini dipicu dari pernyataan Menteri Keuangan kita, yang saya kira apa yang disampaikan juga oleh beliau, Pak Menteri Keuangan, itu benar juga adanya. Karena memang ini bisnis to bisnis, jadi tidak boleh keuangan negara yang dipakai untuk membayar hal tersebut. Tetapi yang namanya netizen yang memiliki memang kebencian yang akut terhadap Pak Jokowi, para politisi-politisi busuk, orang-orang yang kecewa, yang pernah menjadi pejabat di negeri ini,
tapi dipecat oleh Pak Jokowi, baik itu komisaris dan seterusnya, para pengusaha hitam justru ini menjadi makanan empuk yang kemudian dijadikan isu untuk memukul Pak Jokowi, seolah-olah bahwa di balik markup ini kalau betul ada markup, di balik korupsi kalau betul ada korupsi, Pak Jokowi yang main. Sejak kapan kalau ada orang-orang yang terlibat korupsi itu urusan presiden? Presiden kan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya teknis. Semua saya kira ada pelaksananya di bawah. Nah, inilah yang saya kira perlu di-clearkan ya, sehingga rakyat Indonesia tidak mengkonsumsi informasi-informasi yang sifatnya menyesatkan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.